tur gila-gilaan tuh. Pada saat setiap tur itu kita di setiap kota tuh pasti ada peresmian Slankers Club. Dulu Potlot setiap Slankers di Indonesia ini mimpinya datang ke Jakarta adalah ke Potlot. Kita besar karena diapresiasi oleh mereka. Nah, kita kan basicnya kan emang bawain lagu cover. Jago cover. Seru lah kalau kita manggung tuh pasti seru. Ya itu buktinya kan sampai anak-anak Potlot pun datang gitu. Ya. Apakah darah seni lu itu memicu semangat perhatian sosial lu, bro? Gue merasa hidup pada saat gue ada di tengah teman-teman. Kembali lagi di Big Thinker, Big Think Ahead dengan saya Pimpin Baktiar. Kita kedatangan tamu seru nih, Ivanka Slank. Balikin. Sejarah Bro Pimpin. Iya, album 7, launching album 7, Hard Rock Cafe. Gue datang, ya, betul, bro. Betul. Itu, ternyata lo ada di situ. Ada. Itu tonggak sejarah slang formasi 14 itu di situ pertama. I see. Ya, oh. Jadi launching album 7 dan itu diresmikan juga pertama kali formasi 14. Gue, Bim, Kakak, Abdi, Rido. Ternyata ada lu di situ. Buat gue yang mewakili masyarakat Indonesia itu yang launching album 7 di Hard Rock itu juga sejarah buat kita ya. Sebagai masyarakat Indonesia, sebagai penonton slang, sebagai slanker. Luar biasa. Dan album itu sampai sekarang masih jadi album yang masterpiece. Oh, iya sih, ya. Bro Pimpin ada di situ. Lu juga kaget ya gua ada di situ. Makanya lu baru ternyata. Ini algoritma Tuhan nih. Iya. Ternyata bukan orang jauh ya. Oke, siap. Ya gua sama beliau ini udah 4-5 kali lah ketemuan ngomongin slang beredar. Tapi gini, bro, jadi lu ini apa ya, bro? Musisi, social activism atau entrepreneur? Gimana sih, bro? Ya, gue sih basicnya pastinya gue ya musisi ya. I see. Semua orang tahunya gue musisi. Ya. Tapi di sela-sela gue menjadi musisi, gue juga mencoba ada beberapa usaha lah, UKM. Walaupun sebenarnya itu ada beberapa yang sukses dan banyak yang gagal. Wih, keren cerita dan pengakuan lo. Iya. Ada yang sukses dan banyak yang gagal. Dan itu dan kegagalan buat gue adalah satu story yang keren. Karena itu kan gue bisa belajar dari situ. Gitu kan. Nah, selain itu gue sangat sangat concern ya pada saat udah bertahun-tahun sama slang. Gue sampai sekarang tuh udah 28 tahun. Iya. 28. Jadi waktu pas lo ketemu gue itu 27 tahun lalu lagi. Oh iya. Iya, betul. Itu. Nah, gila cepet banget. Iya. Nah, gue ada gue langsung ke concern gue terhadap fansnya slang. Oh, oke. Karena jadi waktu pas habis lo nonton press conference tuh album 7. Iya, betul. Sejak itu kita kan tur gila-gilaan tuh. Pada saat setiap tur itu kita di setiap kota tuh pasti ada peresmian Slankers Club. Di setiap kota. Peresmian Slankers Club, kita resmiin pakai lepas burung, tanda tangan, susunan pengurus di beberapa kota lah di Indonesia. Berarti kan kalau dibilang dalam konteks politik, gue punya konstituen banyak, gitu. Gue baru menembak ke sono. Iya kan. Nah, gue punya konstituen banyak. Cuman waktu berjalan, gue punya kegelisahan gini. Setiap konsernya slang, itu pasti mereka masuk tapi dengan harga tiket yang murah. Gitu, harga tiket murah. Pada saat itu memungkinkan untuk orang-orang datang ke konser dengan harga tiket murah. Karena apa? Dulu rokok jor-joran untuk mensponsori satu konser. Gitu. Cuman makin lama makin kesini, rokok udah tarik diri nih kayaknya dari industri panggung lah ya. Dia punya untuk marketing udah nggak lewat panggung lagi. I see.
zamannya sosmed gitu. Ya kan, waktu berjalan, slankersnya juga makin lama makin dewasa. Tapi kok gue ngeliat daya belinya dia kok masih rendah juga ya. Masih banyak gue ngeliat orang-orang yang lompat. Nonton konser tapi dia lompat, dia nggak mau beli tiket, dia loncat gitu kan. Nah maksud gue akhirnya berpikiran. Iya. Ini berarti konsernya adalah ekonomi, apa ya? Wih, siap gitu kan. Gitu. Kenapa kok mereka kan gue pikir kalau mereka punya uang mereka nggak lompat dong. Sesederhana itu. Iya. Udah itu akhirnya gue pikir wah jadi gimana ya supaya mereka kira-kira menjadi orang yang mampu untuk bisa datang ke konsernya kita gitu. Oh kegelisahan tuh. Udah. Terus satu waktu lagi gue lagi mau jalan pulang ke rumah. Setiap gue pulang ke rumah Pancoran pasti lewat jalan Potlot. Dulu Potlot setiap slankers di Indonesia ini mimpinya datang ke Jakarta adalah ke Potlot. Itu sampai kalau misalkan ada momen-momen tertentu misalkan kakak atau Bim ulang tahun itu bisa ribuan bro. Datang ke Potlot tuh ribuan gitu. Karena pada saat itu kita juga manggung kan. Kita manggung di Potlot. Ya. Dan si ribuan ini nggak perlu lompat pagar dong. Tapi nggak muat tempatnya. Akhirnya sampai keluar ke jalan banjir raya. Orang. Iya. Itu sampai udah akhirnya makin kesini, gue setiap lewat situ di seberang jalan Potlot tuh ada anak-anak slankers ini nongkrong kan. Pas kebetulan macet, gue ngeliatin dia ngapain ya dalam hati gue ya benda. Mereka ngapain ya di sini ya? Oh mungkin mereka ada satu kebanggaan tersendiri, nongkrong di jalan Potlot, rame-rame gitu kan. Cuman gue ngeliat pas kebetulan macet kan, gue ngeliat dia ngapain, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Tambah lagi kegelisahan gue bro, gitu. Karena dalam hati gue ini biar gimana pun mereka datang gini karena slang. Slang itu ya kita berlima. Berarti secara moral ada tanggung jawab moral kita buat mereka. Wah otak gue muter-muter gimana ya. Terus gue pikir lagi, kita ngeband, kita manggung tiket panggung yang beli slankers. Kita punya dagangan merchandise yang beli slankers. Kita punya CD, kaset dulu yang beli slankers. Kita besar karena diapresiasi oleh mereka. Berarti mereka segitunya gitu sama kita, segitu bela-belainnya gitu. Apa nggak lebih bagus juga kalau kita juga sedikit aja mikirin ini dia, gitu loh, mikirin mereka untuk gimana sih supaya ada pembanding untuk dari mereka yang masih senang nongkrong di situ, supaya mereka ngelihat bahwa slang juga mikirin loh bahwa pengennya tuh ada slankers yang kreatif, slankers yang berusaha, slankers yang mau mencoba ikhtiar untuk meningkatkan keekonomiannya dia gitu. Nah gue berkecamuk akhirnya caranya gimana gue nggak tahu bro, makanya gue ketemu lo gitu. Gue nggak tahu. Tell your life journey dong bro. Gimana sih perjalanan hidup lo, siapa sih seorang Ivanka bisa sampai akhirnya ya kita enak nih hari ini bisa melihat ternyata seorang Ivanka Slang itu orang yang peduli banget, tapi kita pengen mundur ke belakang. Gimana sih bro perjalanan hidup lo bro? Gue lahir dari keluarga yang sederhana lah pastinya. Lahir dari keluarga sederhana, tiga adik kakak beradik, gue anak paling anak yang tengah. Terus kakak gue meninggal, jadi gue sekarang jadi anak yang paling besar. Nah, gue kenal sama musik itu dari bokap. Gitu. Bokap musisi profesional atau gitaran? Enggak, dia cuma senang gitaran aja. Gitaran rumah. Iya, gitu. Cuman teman-temannya dia banyak anak band. Gitu. Banyak anak band. Dia anak tapi dia senang nyanyi, nyanyi. Iya. Dari gue masih kecil, masa kecil gue tuh pasti diiringin sama lagu-lagu Koes Plus, Beatles. Gue inget umur 2 tahun, 3 tahun, bokap gue pasang musik yang agak-agak ngerok gitu. Wah, gue headbanging gitu di tempat tidur. Gue inget lah gitu. Terus gue juga
udah mulai ada kesukaan terhadap musik pada saat itu. Sehingga waktu pas SD kelas 4 tuh gue udah mulai seneng musik-musik kayak Queen. Gue punya chordnya banyak tuh. Iya. Nah, dulu gue punya ada tetangga tetangga gue dulu bersahabat sama temen gue itu orang yang udah berkeluarga. Jadi gue SD, tapi temen gue tuh kayak bapak lah, anak muda punya istri, punya anak, tapi dia senang musik. Dia senang musik Genesis waktu itu. Gue dikasih, Van, lo ini dengerin nih Genesis, Mama Tour, jadi bentuknya video. Video. Terus sama Phil Collins, No Ticket Required, lo mesti nonton nih. Wah, asik. Gue influence-nya gila. Jadi udah mulai dari SD tuh gue udah mulai dengerin The Police, udah mulai dengerin Queen, Beatles, Rolling Stones. Lebar tuh bro. Lebar. Gue udah mulai suka lah gitu. Terus lama-lama SD, SMP, ya gue mulai seneng, terus mulai coba main band karena di situ di daerah rumah gue ada anak-anak yang suka main band di situ. Jadi gue terinspirasi juga lah gitu. Nah, bokap gue juga seneng lah kalau gue ngeband. Seiring berlanjut SMP SMA gue makin serius. Oh gitu. Gitu gue makin serius. Iya. Influencingnya dari kecil sama bokap. Iya karena udah makin serius sehingga tapi waktu pas SMA itu keseriusan gue kayaknya bikin bokap gue khawatir gitu. Studi? Studi. Karena gini, bokap gue tuh punya sahabat, dia anak band. Nah dia tahu banget tuh anak band tuh kayak gimana sih. Dia tahu banget. Maksudnya dia cari anak band itu cari duitnya gimana sih. Dia anak band yang dia challenging lah intinya. Ya yang dia tahu tuh kan anak bandnya temannya dia. Mesti keluar malam, main di klub, ya kan, pulangnya pagi, dan itu begitu setiap hari. Hidup kurang normal. Iya, hidup kurang normal. Dan dia paham banget kayak gitu. Nah dia khawatir gue menjadi kayak gitu. Gitu. Hingga dia kebayangnya tuh, wah jangan sampai deh. Si Ivan jadi kayak teman gue yang itu. Bad image lah. Bad image. Makin lama gue makin serius tapi makin dilarang, kok gue tahu sendiri gue makin dilarang makin jadi gitu. Generasi kita gitu. Iya kan, makin dilarang makin jadi. Akhirnya makin lama gue udah mulai ada band lah waktu itu. Perjalanan ke Potlot itu gue dulu punya band namanya The House of Rising Sun. I see. Jadi waktu itu adalah teman-temannya, ada si Jet, ada Anda Perdana tuh pokoknya nama-nama yang udah sekarang lagi di industri musik lah gitu. Oke. Nah, yang lucunya pada saat itu gue main sama band itu, yang mana waktu itu gue juga nggak sengaja karena kebetulan si pemain bass di band itu absen. Jadi gue ditarik. Ini dia bantuin ya udah gue bantuin. Pada saat gue latihan manggung, nah yang lucunya setiap manggungnya si band ini The House of Rising Sun, yang nonton itu anak-anak Potlot. Gitu. Jadi ceritanya jadi ini langsung lompat nih langsung ke eranya fase lu join ke Slang. Join ke komunitas Potlot dulu. Ke komunitas Potlot. Jadi pada saat manggung ada si Bim, ada Kakak. Band tamu yang ditontonin anak Potlot. Iya gitu. Padahal kita juga nggak punya lagu apa segala macam gitu. Akhirnya gitu. Sering berjalan kita ditawarin, lo ke Potlot deh nongkrong situ. Bikin lagu, rekaman gitu, bikin. Nah kita kan basicnya kan emang bawain lagu cover. Emang kita nggak punya. Bukan kreator, kita nggak bikin lagu. Kita jago cover. Bawain Rolling Stones, bawain Jimi Hendrix, Lenny Kravitz, pokoknya gitu-gitu deh. Wah seru lah kalau kita manggung tuh pasti seru. Ya itu buktinya kan sampai anak-anak Potlot pun datang gitu. Udah singkat cerita kita datang ke Potlot kan. Kita berproses lah di dalam komunitasnya Potlot. Berproses. Dicoba di challenge kan, ayo coba bikin di band ini nih, bikin lagu. Hancur band, lagunya hancur gitu kan. Akhirnya beda ya sama yang lo mainin ya? Iya beda karena pokoknya hancur.
Nah pada saat itu juga Slank itu abis rilis lagu album Slank yang ketiga, judulnya Peace waktu itu. Pada saat itu juga saat yang bersamaan itu ada Imanes juga, Imanes, sama Opi Anderestal, rilis bareng mereka bertiga. Nah kita waktu itu mereka tuh Opi sama Imanes ini nggak punya band pengiring, nggak punya band. Nah akhirnya dicarilah di antara kita. Akhirnya gue join ke si bandnya Imanes, gue menjadi pemain band Imanes gitu. Jadi mulai dari situlah gue mulai berproses dan menjadi keluarga di komunitas Potlot. Satu pertanyaan kecil, apakah darah seni lu itu memicu semangat perhatian sosial lu, bro? Mungkin ya, mungkin. Oh gitu. Karena gue senang bersosialisasi. Jadi gue merasa hidup pada saat gue ada di tengah teman-teman dan berproses, berimajinasi. Gitu kan waktu itu kan kita sama teman-teman kan kita bukan sekedar nongkrong, tapi kita berimajinasi, bermimpi bersama. Oke teman-teman Big Thinker, sesi 1 sama Ivan K. Slank ini seru banget. Ternyata kita ketemu seniman beneran. Nah makanya nanti di sesi 2 kita pengen lihat gimana sih masa depan seniman di Indonesia. Ya oke lah, kita mengkristal ke seni musik ya, ke industri musik. Saksikan sesi 2 Big Thinker dengan Ivan K. Slank. Ternyata gue punya band gede yang punya album banyak gitu. Wah ternyata beda ya gitu, dia bilang gitu. Akhirnya seneng dia. Seneng ya? Seneng akhirnya. Emang anak band ada masa depannya bro? Anak band ada duitnya bro? Khawatir anaknya untuk jadi pemain band karena nggak ada masa depannya. Slank itu kan waktu pas Bim memutuskan satu grup band namanya Slank, dia udah tahu kan arahnya kemana. Kita anak musik nyari duitnya dari mana bro? Gimana sih kita bisa dapetin cuan tapi di luar dari manggung di era digital ini gitu. Semuanya udah terbuka. Orang tinggal klik YouTube, lo mau belajar gitar yang paling susah sedunia juga ada di situ. Yang paling gampang